Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Diawiyah Putri. Saya dari kelas M4810 dengan NIM 1040124000284. Saya berasal dari jurusan MBTI angkatan 24. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk kita mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Lalu selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai sekalipun mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Toleransi dalam Islam bukan berarti mencampur adukan akidah, tetapi menghargai hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya, selama kita tidak mengganggu atau menisahkan agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6, "Lakum dinukum waliyadin," yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghormati perbedaan keyakinan. Setiap orang diberi kebebasan untuk memilih agamanya dan kita tidak boleh memaksakan ajaran agama kepada orang lain. Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, "La ikraha fiddin," artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama. Ayat ini mempertegas bahwa Islam tidak ada pemaksaan terhadap akidah. Tugas kita sebagai umat Islam adalah menyampaikan ajaran dengan cara yang baik dan prima, bukan memaksakan. Toleransi dalam beragama juga berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta tidak saling mencela atau menghina. Kita diajarkan untuk bersikap adil dan berbuat baik kepada semua orang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mutahanah ayat 8, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrukum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muhsinin." Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama tidak mengusir kamu dari negerimu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Mari kita menjadi umat Islam yang mampu bertoleransi dan menjaga kerukunan tanpa meninggalkan prinsip keimanan kita. Toleransi bukan berarti lemah dalam keyakinan, tapi menunjukkan kedewasaan dalam kedamaian dan dalam bermasyarakat. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam sikap toleransi. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah Piagam Madinah, di mana Rasulullah menetapkan perjanjian hidup damai antara umat Islam, Yahudi, dan suku-suku Arab lainnya di Madinah. Dalam piagam itu, semua kelompok agama diberikan hak yang sama untuk hidup, beribadah, dan menjalankan tradisinya masing-masing, selama tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya mengajarkan toleransi, tapi juga mempraktikkannya langsung dalam kehidupan sosial dan politik. Lalu, toleransi juga harus tampak dalam sikap dan ucapan sehari-hari. Jangan sampai perbedaan agama menjadi alasan saling menghina, mencela, atau membuat kerusuhan. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam." Bukhari dan Muslim. Perkataan yang menyakitkan atau merendahkan agama lain bisa mencederai kerukunan. Maka Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan, bersikap sopan, dan tidak memprovokasi orang. Lalu, toleransi juga mengajarkan kita untuk tidak fanatik secara berlebihan terhadap kelompok sendiri hingga merendahkan orang lain. Fanatisme buta bisa menimbulkan perpecahan, kebencian, dan bahkan kekerasan. Islam melarang sikap seperti itu. Kita diperintahkan untuk bersikap adil, walaupun terhadap orang yang berbeda dengan kita. Lalu selanjutnya ada, toleransi bukan berarti semua harus sama, tapi bagaimana kita bisa bersatu dalam beragama. Islam mengajarkan ukhuwah atau persaudaraan.
baik ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah wataniyah maupun ukhuwah basyariyah. Hidup dalam masyarakat yang majemuk menuntut kita untuk saling memahami dan bekerja sama, tanpa mencampuri urusan dan keyakinan masing-masing. Tentu saja, jika kita tidak mengedepankan toleransi ini, banyak hal buruk terjadi di kehidupan kita. Salah satunya adalah munculnya konflik dan permusuhan, rusaknya persatuan dan kerukunan, tumbuhnya sifat ekstrim dan radikal, citra Islam menjadi buruk, dan terakhir hidup jadi penuh kebencian dan ketegangan. Maka, kalau kita ingin hidup kita damai, maka toleransi adalah kuncinya. Tanpa toleransi, perbedaan akan menjadi sumber bencana dan rahmat. Dari apa yang telah kita bahas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa toleransi adalah bagian dari ajaran Islam yang luhur. Islam tidak hanya memerintahkan kita untuk taat beribadah, tetapi juga untuk hidup damai, saling menghargai, dan menjaga kerukunan, terutama dalam masyarakat yang majemuk seperti yang kita jalani sekarang. Toleransi bukan berarti menggadaikan akidah, melainkan menghormati hak orang lain untuk beragama dan hidup sesuai keyakinannya, tanpa saling mencela atau memaksakan. Mari kita jaga persaudaraan, hindari fanatisme yang berlebihan, dan jadikan perbedaan sebagai kekayaan yang memperkuat kita, bukan yang memecah belah. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang bijak dalam bersikap, mencintai perdamaian, dan menjadi contoh kebaikan di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.